Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nail Muna Safira dengan NIM G0025101 dari kelompok A3 dengan Mbak Aslep, Mbak Kaila. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum blok 2.3 sistem neuroendokrin dan indera. Oke, untuk laporan pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot dan tangan kanannya, sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dan dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substantia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substantia nigra. B. Substantia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. C. Substantia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun di batang otak. Oke, untuk letak substantia nigra itu dia ada di sini ya, yang gelap ini. Oke. Nah, jadi untuk struktur anatominya sendiri, jadi kan ganglia basalis itu tuh kumpulan inti nukleus di dalam otak besar ya, atau telesefalon. Nah, dia itu berperan untuk mengatur gerakan, tonus otot, dan koordinasi gerakan. Nah, ini adalah substantia nigranya yang ada di mesopalon. Dan kemudian apa aja sih komponen penyusun ganglia basalis? Jadi komponennya itu ada corpus striatum, itu tuh yang menerima input dari korteks. Nah, dia itu terdiri dari nukleus quadratus. Nah, dia itu bakal berbentuk huruf C, dan dia terdiri dari kaput, korpus, dan kauda. Terus juga ada putamen. Nah, dia itu terletak di lateral terhadap globus pallidus, yang nanti itu fungsinya untuk menerima informasi dari korteks cerebri. Nah, kemudian yang kedua ada globus pallidus, itu tuh jalur keluarnya utama dari ganglia basalis. Nah, dia itu ada yang eksterna sama interna. Nah, untuk yang eksterna dia itu berperan dalam modulasi sinyal. Tapi kalau yang interna dia itu untuk jalur utama output ganglia basalis di talamus dan batang otak. Nah, untuk substantia nigra tadi kan dia terletak di tengah ya, di otak tengah kita. Nah, dia itu ada dua, yaitu pars compacta dan pars reticulata. Nah, untuk compacta sendiri dia itu mengandung neuron dopaminergic atau penghasil dopamin. Nah, dia itu memodifikasi aktivitas ganglia basalis. Nah, kalau yang reticulata dia itu fungsinya untuk jalur output mirip dengan yang GPI. Nah, kemudian ada nukleus substantia menicus, dia itu terletak di bawahnya talamus. Dia itu berperan penting dalam mengontrol aktivitas motorik dan mengirim ke globus pallidus internus atau GPI tadi. Jadi intinya substantia nigra itu dia terletak di mesopalon bagian tengah. Nah, jelaskan secara berurutan anatomi penyusun truncus esophalon. Nah, jadi anatomi penyusun penyusun anatomi truncus esophalon itu jadi kan batang otak itu tuh dia adalah bagian dari sistem saraf pusat kita kan, yang nanti menghubungkan otak besar sama medula spinalis. Nah, batang otak ini dia terdiri dari tiga utama, yaitu mesophalon, pons, sama medula oblongata. Nah, untuk urutan batang otak dari atas ke bawah itu dia ada mesophalon, pons, sama medula oblongata. Nah, untuk mesophalon dia itu bagian paling atasnya otak, yaitu mangkal menghubungkan pons dengan diencephalon. Nah, dia itu pusat refleksi visual. Nah, dia mengandung substantia nigra nukleus, nervus 3 dan nervus 4. Nah, dia juga berperan dalam kontrol gerakan mata dan koordinasi gerakan. Nah, untuk pons sendiri dia berada di bawah mesophalon. Nah, dia itu menghubungkan cerebrum, cerebellum, dan medula oblongata. Nah, dia itu mengandung nukleus nervus 5, 6, 8, dan 7.
Nah, dia itu berperan dalam pengaturan nafas, keseimbangan, dan gerakan wajah kita. Nah, kemudian untuk medula oblongata, dia itu bagian bawahnya sendiri batang otak yang nanti bakal menjadi medula spinalis. Yang berlanjut bakal jadi medula spinalis nanti yang mengandung nervus 11, 9, 10, dan 12. Nah, dia itu pusat vital tubuh kayak misal pernafasan, denyut jantung, tekanan darah, gitu-gitu. Nah, jadi substantia nigra itu dia terletak di mesenfalon otak tengah. Kemudian untuk tampak dari dorsalnya, dia ada mesenfalon otak bagian tengah, terlihat coliticus superior dan inferiornya. Kemudian ada pons juga sama medula oblongata. Kalau yang pons itu dia bakal terlihat pedunculus cereblinya yang penghubung ke cerebellum. Kalau medula oblongata dia bakal terlihat funiculus dan nukleus saraf kranialnya. Oke. Kemudian untuk laporan 2, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat. Nah, penglihatan ganda dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Nah, ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Nah, keluarga besarnya itu membawa ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pak Joko mengalami stroke batang otak. Nah, jelaskan sistem vaskularisasi sirkuler anterior Wilisi, kemudian yang B itu 3 anatomi mesenfalon bersama oblongata, dan yang C itu tuh sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya. Jelaskan nervus cranial apa saja gejalanya. Oke, untuk jelaskan sistem vaskularisasi, jadi sirkulasi Wilisi itu tuh dia terbentuk oleh beberapa arteri, yaitu ada arteri karotis, interna, kanan, dan kiri. Nah, dia itu sebagian besar otak bagian anterior. Nah, dia itu bakal memberikan cabang berupa arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Kemudian ada arteri cerebri anterior kanan dan kiri, dia nanti bakal menghubungkan oleh arteri communis anterior. Ini ada arteri communis posterior juga kanan dan kiri yang nanti menghubungkan sistem karotis dan dengan sistem vertebralis. Kemudian ada arteri cerebri posterior kanan dan kiri merupakan cabang terminal dari arteri valaris. Kemudian ada arteri vertebralis kanan dan kiri yang bergabung membentuk arteri basilaris, menyuplai batang otak, cerebellum, dan bagian posterior otak. Kemudian untuk mesophalon, ini adalah mesophalon, bagian utamanya itu dia ada tectus mesenpali yang nanti terdiri dari colliculus superior dan inferior. Terus ada colliculus superior yang berperan sebagai refleks penglihatan, terus kemudian ada colliculus inferior nanti untuk refleks pendengaran. Terus ada tegmentum mesenphalon yang nanti bakal mengandung nukleus ruber atau formasi retikuler dan berbagai struktur saraf. Terus ada ventriculus cerebri atau cor cerebri yang berisi serabut motorik yang menghubungkan korteks cerebri dengan batang otak dan medula spinalis. Kemudian ada substantia nigra yang berperan dalam kontrol gerakan yang menghasilkan dopamin. Nah, fungsinya itu refleks visual, auditory, pengaturan gerakan tubuh, dan lainnya. Kemudian untuk pons, ini adalah pons, dan dia itu terletak di antara mesophalus sama medula oblongata kan, dia yang dari tengah. Nah, pada permukaan anterior nanti terdapat tonjolan yang berbentuk serabut ya kan, saraf transversal. Nah, ada struktur pentingnya yaitu ada basis pontis, kemudian yang mengandung serabut cortis spinal dan nukleus pontin, dan kemudian tegmentum pontis yang nanti mengandung berbagai nukleus saraf kranial dan formasi retikulus. Nah, jadi nervus kranialis yang berhubungan dengan pons itu ada nervus 5, 6, 7, dan 8. Kemudian ada medula oblongata. Jadi medula oblongata dia itu kan yang paling bawah sendiri ya, inferior dari otak, yang bakal berlanjut sebagai medula spinalis. Nah, ada struktur penting nih, dia ada piramidalis yang nanti berisi tractus corticospinalis yang nanti ada penyilangan serabut motorik
ya itu. Kemudian ada olivia, nanti itu berisi nucleus olivarius. Terus formasi retikularisnya dia mengatur kesadaran dan fungsi otonom. Nah, untuk nervusnya sendiri dia ada nervus 9, 10, 11, dan 12 untuk mengatur denyut jantung, kemudian tekanan darah, dan pernafasan, dan lain sebagainya. Nah, jelaskan nervus cranialis yang lokasinya tempat keluar terletak di bagian pons, kemudian fungsinya. Nah, jadi pons itu kan tempat keluarnya beberapa saraf ya. Penting bagi nervus. Nah, jadi dia ada nervus cranialis yang nanti tempat keluarnya permukaan transpon, yang dia tuh fungsinya untuk motorik wajah, sensorik wajah, sensorik kornea, rongga hidung, dan rongga mulut. Terus motorik otot juga untuk mengunyah. Kemudian ada nervus cranialis 4, nanti tuh dia fungsinya itu di yang nomor 4 ini kan nih, di sini tadi. Untuk keluarnya sulcus potomeolisnya fungsinya untuk menginervasi otot rectus lateralis dan menggerakkan bola mata ke arah lateral. Kemudian ada nervus 7 ya, untuk tempat keluarnya cerebellum angle, dan fungsinya untuk mengontrol otot ekspresi wajah kita, terus membantu sekresi air mata dan salivanya, dan mengantarkan sensasi rasa pada 2/3 ya lidah. Kemudian ada nervus 8. Nah, nanti dia di nomor 8 sini kan, ini adalah nomor-nomornya untuk keluar cerebelum angle, dan fungsinya untuk bagian pendengaran dan vestibular, keseimbangan, dan orientasi tubuh. Mungkin sudah cukup penjelasan praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.